kembali lagi di The Bacot Show. Semakin Semakin bacot. bacot, semakin asoy. Ya, kembali lagi bersama gue, Caca Sitiva di sini. Fitri Mei Iskandar. Nah, mungkin suara kita berdua agak kurang menyenangkan ya. Enggak sih, agak seksi kalau aku. Ya, tapi suara gue juga lebih keren, nggak cempreng ya. Lebih berat, lebih ngebass. Jazz banget suaranya. Back to topic please. Oke. Nah, kali ini tamu undangan kita, tamu muda kan kayak kawinan. narasumber kita mungkin ya bacoters sih udah pada tahu ya. Siapa sih yang nggak tahu dia nih? Dia ini orangnya kreatif banget. Karena yang orang-orang paling tahu itu adalah T-Rex ya. Ya, T-Rex, Alien, semuanya tuh pada Dan tahu. boneka Annabelle. Ya. Emang dia ini sekeluarga mas, keluarga seni ya. Gue kenal sama dia, tapi saudara gue ternyata kenal sama adiknya. Adiknya itu musisi juga. Dan temen gue juga kenal karena dosen. Ya, kita langsung panggil aja ya. Mas Ali Santosa, silakan. Halo Halo. guys, sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah. Jangan lupa senyum, jangan lupa seneng hati. Smiling. Yang bikin kita survive di pandemi ini. Betul sekali. Ya. Gimana Mas Ari sekarang kesibukannya? Masih ngajar? Alhamdulillah masih, tapi memang kan kita lagi online ini ya, ngajar online. Lalu kita juga kebetulan lagi libur semesteran nih, habis lebaran. Tapi berarti Di rokok doang. waktu untuk mengeksplor kreativitas tuh makin banyak ya. Nah itu mungkin jawaban doa saya ya. Aduh, gua nggak pakai saya, gua aja ya. Silakan Mas, nggak apa-apa. Di awal pandemi, di awal pemerintah udah menyatakan stay at home, work from home, itu gue berdoa semoga gue makin produktif di rumah. Dan dilalah, kok iya gitu. Dalam seminggu ada 1-2 karya yang nongol gitu. Dulu kan diselingi sama kesibukan ngajar apa gimana gitu ya. Kalau sekarang tuh benar doa gue terkabul bahwa gue memang harus produktif di rumah. Daripada gue mendengar cerita banyak orang yang stay at home tidak ngapa-ngapain itu ngaruh ke psikologi. Oh iya, benar. Ya. Jadi stres lah, jadi gampang marah lah, jadi apa kayak gitulah. Mas Ari ini itu tuh dari kapan sih suka bikin karya-karya kayak gini? Props gini. Mulai kapan ya? Soalnya kayaknya udah lama nih. Pertama kali gue kenal Mas Ari ini pas dulu banget zaman zombie ya, Before Zero gitu. Aizok. Jadi dulu Mas Ari Aizoknya udah bubar, Mas Arinya sekarang masih produktif. Ini pertanyaan yang sering kali kalau gue jadi narasumber itu selalu ditanya, sejak kapan gitu ya. Dan jawaban gue selalu sama, sejak zaman prasekolah. Sebelum PAUD, sebelum TK, itu memang sudah dibiasakan. Oleh apa? Oleh keadaan. Bahwa kami belum mampu untuk membeli secara finansial ya. Belum mampu membeli untuk mainan hari kecil. Akhirnya kita membuat. Nah kalau ditanya flashback ya itu dari zaman prasekolah sebenarnya. Lalu membuat mainan dari dulu. Dibimbing sama bokap. Tapi emang nggak semua orang loh bisa bikin kayak gitu. Iya. Itu kalau menurut aku sih kalau misalnya yang kayak tipe Mas Ari ini tuh gift bener-bener Iya. kayak nggak semua orang Handicraftnya itu. Tapi bener gak sih Mas Ari sekeluarga ini emang seniman ya Mas Ari ya? Mungkin lebih ke arah desain ya, bukan seni murni ya. Karena kita keluarga desain, gue nyebutnya. Cuman ya udahlah kalau misalnya orang awam nyebut kita seniman ya nggak apa-apa. Ya. Tapi memang kalau kita sebagai pelaku, sebagai profesional, memang ada pembedaan antara seni rupa dan desain. Seni murni dan desain. Nah kebetulan keluarga saya, yes, kita berkecimpung di situ, tapi lebih ke arah desain. Gitu. Ya apa? Ya bunyinya seni rupa. Tuh. Terus ini dari dulu nih sampai sekarang kehitungan nih berapa karya yang Mas Ari udah buat? Waduh, ini kita nggak tahu kenapa. Mungkin karena gue lumayan produktif ya menciptakan bikin-bikin gitu ya. Kayak gini deh contoh. Ini rumah kami tempati itu 8 tahun yang lalu. Itu seperti biasa rumah baru gitu ya, kita meninjau, aduh kosong gitu ya, melompong paling ada frame-frame foto keluarga gitu ya. Sekarang kalau you main ke sini jalan aja susah. Udah penuh obstacle ya. Aduh coy, bini gue sampai nyampe kan.
ini rumah apa sih? Gitu. Gitu. Tapi ya udah, karena memang gue pengen menciptakan aura kalau ada tamu datang ke sini kayak house tour gitu ya. Kayak Jadi museum pengen gitu ya, Iya, museum ya. iya betul, kayak galeri lah. kayak galeri ya. Cita-cita gue someday. Gue punya rumah normal, plus punya tempat untuk galeri atau museum kecil lah. Ya. Terus kalau misalnya karya yang bener-bener Mas Ari banggain banget itu apa? Masterpiece-nya Mas Ari. Masterpiece-nya Mas Ari. Dulu ada teman media yang nanya, masterpiece lu yang mana? Gue jawab gini, masterpiece gue nggak ada. Kenapa? Karena gue masih hidup. Intinya maksud, gue nggak pengen ada satu karya yang Ya. berpuas diri di situ. Ini masterpiece, no. Kan insya Allah keluarga kami sampai mati pun akan tetap kayak gini. Nah itu kan tercipta something new ya. Iya, benar. Betul. Jadi gue nggak mau matok, ini masterpiece gue, ini bukan, ini karya sederhana, gue nggak mau. Udah terus sih berkarya. Kita mati. Soalnya kalau misalnya udah mencantumkan suatu masterpiece, mungkin kayaknya udah stuck di situ aja ya. Takutnya Nggak akan ada ada lagi gitu ya. ada apresiasi bagus, kita berpuas diri gitu loh. Jadi kita terhambat. Gue nggak mau kayak gitu. Iya, benar. Betul. Kita jangan pernah mengambil kesimpulan ini suatu masterpiece kita. Ya jujur, gue juga nggak pernah bilang ini buat bacoters ya. Gue nggak pernah bilang kalau karya gue tuh masterpiece. Tapi gue lah masterpiece itu. Betul, setuju. Oh ya, Mas Ari, aku mau nanya nih. Dulu kan Mas Ari pernah bikin ini ya, yang pocong di dalam kubur itu. Oh ya, itu sempat viral. Itu Ya. kenapa sih Mas Ari bisa punya kepikiran bikin itu? gitu loh. Suatu sore gue lagi di depan coy, lagi ngamplas pocong. Dulu kan produknya pocong tok ya, pocong sama Mbak Kun. Itu tok, belum ada pengembangan ke ayunan, ke sumur, belum ada. Nah lagi ngamplas sore-sore, tiba-tiba Mbak Siska, istri gua, mungkin lagi PMS kali ya, lagi moodnya lagi turun gitu ya, ngomelin gua, ngamplas pocong mulu, inget mati sono sholat, gitu kan. Gue digituin, mikir, kenapa gue sekalian gue bikin liang kuburnya aja sekalian. Itu dapat ide. Beri inspirasi itu namanya. Iya, diomelin, akhirnya kenapa nggak sekalian? Itu juga nggak ada, seperti biasa gue berkarya nggak ada tujuan apa, money oriented, apa segala macam, popularitas, no, yang penting berkarya gitu. Itu gue bikin iseng-iseng liang kubur, tanahnya segala macam, berikut atasnya ya makamnya. Itu ternyata kok tiba-tiba alhamdulillah apresiasi teman-teman bagus sekali. Bahkan sampai Singapura, sampai Brunei, sampai Malaysia itu mesen gitu loh. Itu viralnya benar-benar kewalahan karena Iya emang kayak di mana-mana gitu beritanya. iya, dan bahkan ya alhamdulillahnya nih dipakai sama pondok-pondok pesantren siar. Untuk tema misalnya mereka lagi kajian ilmu tentang alam kematian gitu ya. Jadi kayak alat peraga, kayak dokteran lah, kedokteran, ada paru-paru, ada jantung, kayak gitu-gitu lah. Iya. Oh ya, tapi buat Mas Ari ini, gue mau nanya, kan Mas Ari udah memproduksi beberapa karya lah ya. Ya. Itu pernah nggak ketemu ada yang ngejiplak plagiat gitu? Kalau itu gini, kalau kita ngomongin hak cipta gitu ya, kayak makam aja ya. Makam kan banyak followernya. T-Rex banyak followernya. Ya. Tapi awal mula, misalnya T-Rex ya contoh. T-Rex buatan Putra Indonesia pertama, itu statement itu sudah dibantu oleh teman-teman media TV misalnya. Ya. Yang mencanangkan gue menancapkan bendera di puncak tertinggi, gue yang leader. Nah setelah itu ada follower, fine. Bahkan follower gue bahkan secara teknis pembuatan itu jauh di atas gue misalnya kayak gitu. Tapi posisi kita sudah ada di leader, not follower. Itu fine. Makam pun kayak gitu. Tapi makam lebih cenderung ke siar sih ya. Jadi gue nggak terlalu mempermasalahkan. Gue cuma mikir, download gue tambah banyak, nggak apa-apa. Itu poin pahala mungkin insya Allah buat gue. Iya. Tapi secara kode etik kalau emang kita mau ngurus hak cipta gitu ya di daerah Kalideres gitu, itu bisa, cuman prosesnya lama dan kayaknya ribet gitu. Ribet ya, iya sih. Ribet sekali.
Bisa sih, cuman ya udahlah, toh gue juga cuma iseng-iseng kan gitu ya. Ngapain juga marah. Bahkan ada gini, ada pernah kasus kayak gini pada saat gue jual shift knob. Shift knob tuh palanya kopling mobil. Ya, kalau buat mobil perseteling. Mobil manual ya. Manual itu gue bikin tengkorak dari chrome apa dari natural lux ya. Itu sempat heboh juga, sempat laku juga. Tiba-tiba ada orang Medan kalau nggak salah itu nelfon. Mas Ari, aku mesen 2 dong. Alhamdulillah, boleh mas. Nah, alhamdulillah gue senangnya gini, dia jujur. Tapi gini Mas Ari, boleh nggak 1 saya mau pakai di mobil saya, 1 lagi saya mau cetak, dan saya mau jualin di Medan. Kalau dari sisi bisnis, wah enak aja loh kan gitu ya. Iya. Tapi di situ nggak tahu gue dapet hidayah dari mana gitu ya. Jawaban gue, nggak kan mas, nggak apa-apa. Asal kalau insya Allah itu akan jadi nafkah istri mas, itu pahala buat mas. Gue juga kecipratan pahala istilah katanya. Iya. Jadi nggak apa-apa. Bahkan dicetak, kalau dicetak kan udah copy paste ya. Betul. Kan karya gue dicetak buat dijualin di Medan sana. Ya nggak apa-apa, no problem. Toh rezeki sudah ada desainnya. Gue nggak akan miskin gitu dengan kayak gitu. Gue percaya banget kayak gitu. Jadi Belum tentu seperti itu. Iya, kita belum tentu bisa kayak gitu. Nggak usah kita orang lain, mungkin kalau udah kayak gitu udah langsung keluar marah-marah kali ya. marah-marah, ya udahlah. Itu tadi basicnya rezeki udah ada desainnya. Kita mau marah, kita mau seneng, kita mau itu udah ada desainnya. Iya. Kain gitu, buang-buang energi kan gitu. Betul. Gitu, no problem buat gue. Nah, Mas Ari itu pengen nanya deh, itu waktu pertama kali bikin boneka Annabelle itu tuh Ya. diprotes nggak sama anaknya? Oh, coy, ini menarik pertanyaan. Kenapa? Gue butuh izin 3 bulan coy. Dari anak istri gue, apalagi anak gue yang cewek. Pokoknya kalau papi bikin Annabelle, aku mau bobo di rumah nenek, nggak mau tinggal di sini. Wow, gue bilang. Padahal ya namanya perupa ya. Perupa kalau udah punya ide, udah pengen bikin apapun, itu kan kayaknya harus gitu ya. Ini dapat pertentangan dari keluarga gue. Tapi 3 bulan akhirnya mereka fine kok. Mereka fine. Nah, satu lagi sekarang yang mereka pengen memboikot gue. Lu tahu Goosebump? Goosebump ya. Lu tahu ada Slappy? Iya. Nah, gue pengen bikin itu cuman nggak boleh. Gue nunggu 3 bulan deh, gue seorang sabar. 3 bulan. Kodok dulu, Iya. kamu apa, mau ini, mau itu. Tapi kalau nggak salah si Slappy itu mukanya mirip boneka Tongki ya. Tongki, betul. Karena sistem ventricular ya, suara perut. Yang itu lah, emang ininya ada garis pasti. Iya, muka-mukanya mungkin mirip-mirip sih semuanya, hampir rata gitu. Tongki. Kok masih inget juga, zaman lu juga Tongki ya? Tahu, Gatot Sunjoto. Itu Pak D tuh, Pak D. Iya, mah. Orang tua Caca ini. Yoi. Tua tapi jiwa muda ya. Tanyain gue dong, kenapa kok gue punya idenya selalu kayak gitu, tanya dong. Gue yang nanya, coy. Gue yang nanya. Iya, kenapa punya ide selalu kayak gitu? Itu pertanyaan bagus tuh. Oh iya, ntar kita kata lagi. Gini. Ini kuncian nih. Ide itu kan kalau skill di atas langit masih ada langit. Kalau skill, kalau gue pikir gue ngelawan anak-anak muda sekarang 20 tahun, 25 tahunan, ini mata aja udah plus nih ya. Gue gak akan mampu. Berarti gue akan pakai senjata apa? Idea, konsep. Nah, dari mana itu dapat? Kan gitu. Terus hobi gue harusnya gue jadi psikolog nih. Gue hobi neliti orang, termasuk neliti diri sendiri. Ini ada apa? Nah, ternyata faktor terpenting apa? Alam imajinasi kita harus bebas. Karena kreativitas akan muncul. Itu harus membebaskan ini nih. Dari kecil kita sering ya pakai kolor mama kita. Kita pakai terus kita lompat-lompatan di kasur, belaga jadi Batman atau Superman. Itu kan imajinasi anak kecil tuh ya. Pakai sayap, pakai sarung, kita jadi Batman atau Superman. Jadi Tarzan kan ya? Jadi Tarzan gitu. Atau gue dulu pernah pengen terjun. Ini kok terjun payung enak ya? Gue pakai payung nyokap, gue lompat dari lantai 2. Ujung-ujung ke Seleo. Gitu. Dong Miss siapa yang waktu di situ? Iya, itu bohong, itu pakai payung bisa turun, bohong. Nyungsep gue. Nah, intinya apa?
imajinasi, alam imajinasi yang tidak terbatas itu kalau kita pelajari lebih lanjut, didalamin lebih lanjut, itu kok dilalah bisa menghasilkan ide-ide yang orang lain gak kepikiran. Bener, setuju. Intinya jago menghayal lah. Bener, setuju banget. Seliar-liarnya ya Mas ya. Betul. Makanya muncul jargon gua di Facebook yang salam kreativitas tanpa batas. Maksud gue itu, jangan batasi alam pikiran kita, ayam hayal, dunia hayal kita jangan dibatasi. Tentunya ada sih batasan, misalnya apa, pornografi, misalnya ada. Batasan moralitas di agama, ada kayak gitu-gitu. Tapi ya intinya bebas. Bebas. Alhamdulillah dari situ muncul ide-ide kreatif. Selama ini, gue membebaskan pikiran gue sebenarnya. Itu jawabannya. Itu pertanyaan bagus tuh sebenarnya. Iya bagus itu. Iya dong, siapa dulu yang nanya? Jawabannya juga bagus. Siapa dulu yang mikir pertanyaannya aku? Mungkin ya untuk anak-anak zaman sekarang, mungkin buat orang-orang tua yang punya anak, jangan dibatasi ya imajinasi anaknya ya Mas Ari ya. Betul. Biarlah nyoret mobil pakai paku, ya biarin aja kan gitu. Anak nggak beda dengan akademik, jangan dimarahin, jangan dipaksa supaya pinter matematika, jangan dipaksa supaya pinter fisika, belum tentu bakatnya ada di situ. Betul, nggak semuanya lulusan akademik itu lebih bagus daripada yang pinter berkreasi, skill seni. Gitu. Baru kemarin gue nulis status di Facebook yang selama ini udah gue berlakukan di rumah ini ya. Gue selalu bilang kalau anak gue, tapi nilai ulanganku nggak bagus. Selalu gue hibur dengan kalimat gini, papi nggak peduli kamu pintar, tapi papi akan sedih kalau kamu tidak cerdas. Karena hidup butuhnya orang cerdas, bukan orang pintar. Benar. Betul. Orang pintar tuh udah kebanyakan, coy. Saking pintar sampai banyak yang kepleset. Iya nggak? Mau bisnis politik, di agama, di apa, pintar banyak loh. Benar. Keblinger sama kepintaran sendiri. Banyak yang kepleset. Tapi kalau orang cerdas, itu biasanya resiko keplesetnya dikit. Iya. Karena cerdas gitu. Bisa memanfaatkan situasi ya. Gitu. Ya. Iya. Nah, gue matematik merah melulu, fisika merah melulu. Tapi kenapa bisa mikirin sistem ini? Yang klak. Ini fisika sekali loh. Iya, itu fisika banget. Fisika itu. sederhana. Fisika gue merah selalu, coy. Di rapot. Maksudnya gue nggak pintar fisika, tapi insya Allah kayak gini-gini gue pengen gue bisa cerdas dalam berkarya. Nggak cuma just berkarya tok, tapi juga ikut mikir dikit, matematika gimana, daya dorong gimana, daya pegasnya gimana. Itu fisika sekali. Padahal fisika gue merah. Selalu merah. Itu ada hitungan fisikanya tuh Mas ya, pas bikin. Ada. Gue selalu ngitung, untung ada kalkulator. Soalnya matematik gue juga merah juga, coy. Akhirnya gue pakai kalkulator, ngitung dulu ini sudut kemiringan segini, kalau belok ke sini, itu nanti jadi berubahnya jadi berapa derajat. Misalnya kayak gitu-gitu kan matematik. Itu matematik sekali. Tapi ya itu tadi, gue nggak butuh orang pintar di rumah ini. Dan gue juga mengharuskan gue nggak usah pintar. Gue masih S1 ya, coy. Gue masih S1. Teman-teman lain ada yang S2, S3. Tapi Mas Ari dosen. Kenapa? Mas Ari dosen kan? Dosen, tapi gini, alhamdulillah gue kan dosen dari awal. Gue ikut UMN aja dari awal. Nah, dosen awal kan syaratnya adalah S1. Kalau sekarang lo mau jadi dosen, syaratnya S2. Udah naik dari IPTI. Gitu. Kan gue masih aman, karena gue dari awal ikutnya. Ya dari awal Mas Ari di awal. Banyak yang bilang, Mas lu kuliah lagi Mas. Aduh, kalau ada modal, gue mendingan usaha atau bikin karya yang fenomenal lagi gitu loh. Gue udah malas buat kuliah lagi sebenarnya. Oh ya, Mas Ari dulu aku pernah lihat postingan nih di Facebooknya Mas Ari. Mas Ari tuh pernah ngajar pakai kostum ya? Iya, sebenarnya itu di kelas di UMN tuh kebetulan dulu. Kenapa gue bilang dulu? Karena sudah almarhum sekarang mata kuliahnya. Dan itu sayang sekali, itu unik sekali di UMN ya. Karena satu-satunya universitas di Indonesia yang punya kelas kostum yang ada sinema dan cosplay itu cuma UMN. Oke, itu uniknya UMN. Tapi ya udahlah, ini kan ada akademik baru apa segala macam. Nah dulu kelas kostum itu biasanya di hari-hari terakhir menjelang UAS, final,
Itu kita secara materi udah habis, coy. Ini ngapain lagi ya gabut? Gitu loh. Tiba-tiba teman-teman banyak yang, Mas, pakai kostum lah, ini kan kelas kostum, masa dosennya nggak pakai kostum? Oke, itu bagus. Sebenarnya mahasiswa yang minta. Akhirnya di hari terakhir, farewell party kan, mau UAS, kita seneng-seneng tuh di kelas. Kita pakai kostum, dan teman-teman juga ada yang beberapa pakai kostum gitu. Karena gue pakai, lu pakai ya, jangan cuma gue dong yang gerah. Lu juga harus ngerasain kostum tuh gerah banget gitu ya. Pegel, gerah, segala macam. Akhirnya ya itu jadi having fun di kelas. Seru ya. Seru banget. Seru banget sih itu. Iya. Ini karyanya Mas Ari sendiri yang paling banyak diminatin sama orang tuh yang mana? Diminati dari segi like apa duit nih? Gini, duit. Plus. Kalau fulus masih makam, coy. Oh, makam. Itu sampai gue kewalahan, gitu loh. Itu makam tuh ini banget. Kalau dari like, Ya T-Rex lah masih. Tapi sekarang lagi bikin baru kan yang ini Desolation of the Smoke. Yes, Mak. Itu bahkan insya Allah akan lebih besar dibanding Gila itu. T-Rex sih. Gede. Karena rentang sayapnya aja. Sayapnya itu 4 meter, kiri kanan 4 meter, body 2 meter, 10 meter. Kan? Ini mau ditaruh di mana? iya, taruh Itu di mana? dia. Dari dulu kan itu kan sempat terhambat berapa tahun ya. Kali saat gue bikin kepala, kenapa? Karena gue mikir tidak ada tempat. I need more space gitu loh. Nah sekarang ya udahlah gue nekat deh. Mungkin mesti mikir lagi sistem knockdown biar tetap bisa di save disimpan di rumah gitu ya. Terus sayap, buntut, badan, kepala, bahkan kaki harus bisa knockdown. Aku pikir tuh tadinya itu ini loh, kan Dragonnya Game of Game Thrones. of Thrones. Game of Thrones. Karena naga ya. Naga kan ada Eropa, ada Asia ya. Captionnya Hobbit. Oh iya, Mas Ari, gue ada mau nanya nih, mungkin ada yang kelupaan tadi. Ini selama Mas Ari berkreasi ya, berkarya, membuat sesuatu, itu hambatan terbesarnya tuh apa sih, Mas? Pasti kan setiap orang ada hambatan lah. Iya. Entah itu mood, entah itu Pernah kena art block nggak? art block gitu. Alhamdulillah tidak. Karena gua sering kali ini pertanyaan bagus. Kaunselor rupa, perupa, atau desainer atau apalah sebutannya, itu erat kaitannya dengan mood. Nah, buat gua, kita harus berkuasa atas mood kita sendiri. Jadi masalah mood, gue biasakan memang dari zaman SMA, gue nggak mau tergantung mood. Karena gue larinya ke ranah desain tadi. Desain tidak boleh. Kita robot, kita T800. Nggak boleh ngeluh, nggak boleh menolak, kayak gitu-gitu. Nah, branding yang gue bangun kan, Mas Ari, orang yang produktif. Itu kalimat itu yang lagi gue bangun. Iya. Dan itu nggak boleh diganggu oleh apapun, termasuk mood tadi. Kalau masalah finance gimana? Kan berkarya butuh modal. Nah, gue orang tukang pulung, coy. Gue kan orang tukang loak. Gue kan memanfaatkan anything yang murah gitu loh. Ya kan? Gue nggak mau. Gue terhambat berkarya ini, waduh gara-gara gue nggak punya alat ini. Gimana sih bisa diakalin gak sih? Bisa, orang Indonesia tuh pintar ngakalin. Asli sih inspiratif banget, Iya, nih sumpah. inspirasi ini buat Ini bener-bener kayak nampar aku banget yang selalu jadi writer block, jadi males. ya, Mas, terus kan. Jangan. Kita dikuasai sama mood kalau kayak gitu. Jangan mau dikuasai. Orang kita kata Quran juga kita makhluk mulia kok. Betul. Stronger than them. Ya kan? Nonton Bacoters dengerin tuh kata Mas Ari ya. Jadi jangan pernah ngerasa terhambat oleh sesuatu, apapun itu masalahnya, lu harus kuasain mood lu. Jangan dijadiin alasan. Kalau males bilang aja gitu. Tapi misalnya gini, gue lagi kerja, tiba-tiba anak gue pengen bercanda. Nah, itu bukan hambat. Itu justru mood booster. Kalau kamu jadi hambatan ya? Enggak. Karena gue suka, nggak tahu kenapa gue suka anak-anak kecil, coy. Makanya itu gue postingan lu orang, ih lucu banget sih. Gue sempat jadi wedding photographer ya. Oh ya. Betul. Pada saat potret di acara, itu gue selalu dikerubungin anak-anak kecil, coy. Sampai gue ribet kerjanya. Kenapa? Karena tadi chemistry gue sama anak kecil tuh nyambung. Kayak misalnya gue kasih sulap, nih lihat, dari Om bisa copot nih. Itu mereka seneng banget lagi. Jadi ngerubungin gue. Jadi gue gak kerja. Gue sama anak kecil gampang banget deket.
Oke, Bacoters, gue closing dulu. Gue thank you banget nih sama Mas Ari Santosa udah mau jadi narasumber. Tapi sebelumnya gue mau terima kasih banget nih buat para subscriber gue, karena akhirnya gue udah mencapai 500 subscriber. Yeay. Dan- Dalam berapa bulan ya? Dalam waktu 1,5 bulan ya. Dua. Hampir 2 bulan. Itu salah satu angka yang menakjubkan banget buat gue. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Dan gue pasti bakal terus bagi-bagi giveaway. Mungkin next episode gue akan sering-sering bagi giveaway. Karena gue thank you banget sama para penggemar pop culture, para komunitas, para Army. BTS Army. Thank you banget. Semangat, tetap terus semangat support Supaya kita terus. channel The Bacot Show. Oke, gue cukup segitu aja. Terima kasih ya. Gue Caca Setiva, mohon diri. Fitri Miskendar. Ya, Dan salam. Ari Santosa. Oh enggak. Bye. Ya, bye. Gue dulu dicuekin gue. Oke, salam dibaca dong. Salam bacot yo, bye bye. Yuk, bye-bye. Semakin bacot, Makin asoy. bye.